Halo semua, perkenalkan nama saya Deborah Octavia Siringoringo. Saya dari Minat Bakat Kreativitas Mengajar. Nah, di sini saya akan membuat video praktek mengajar saya dengan materi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kakak divisi Kak Melita Simbolo. Oke baik teman-teman, selamat menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Apakah kabarnya baik semua? Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pada baiknya kita membuat terlebih dahulu. Nah, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke baik, bagaimana absensi hari ini? Bagaimana kehadiran kita semua pada hari ini? Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Oke baik, tidak ada ya, tingkatkan ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, tidak ada makhluk hidup yang bisa melakukan atau memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk manusia. Manusia agar bisa bertahan hidup, makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara hewan peliharaan dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia. Nah, oke baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan ketiga simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yaitu lebah dengan bunga. Hubungan antara bunga dengan lebah menjadi satu di antara contoh simbiosis yang paling dikenal. Lebah menghisap madu dan nektar yang ada di dalam sari kelopak bunga untuk dijadikan makanan. Keuntungan yang didapatkan oleh lebah yaitu memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara bunga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukan dibantu oleh lebah. Nah, baik yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah cara hidup bersama antara dua jenis organisme, yang satu mendapatkan keuntungan dan satu lagi dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia menjadi bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Nah, baik yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda, salah satu diuntungkan dan salah satu lagi tidak merasa dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yaitu anggrek dan inangnya. Tanaman anggrek mendapatkan tumpangan dengan hidup menempel pada pohon inangnya. Namun, apakah pohon inang dirugikan dengan kurangan anggrek? Tentu tidak, karena walaupun anggrek menumpang, anggrek tidak mengambil apapun dari inangnya. Meskipun demikian, pohon inangnya juga tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan tumbuhan anggrek yang menempel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rantai makanan di sawah. Nah, rantai makanan di sawah itu ada tadi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada decomposer. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, ada decomposer. Contoh rantai makanan di sawah yaitu yang pertama, padi sebagai produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi akan dimakan tikus, dan tikus tersebut menjadi spesimen 2. Setelah itu, tikus akan dimakan oleh ular, ular menjadi spesimen 3, dan ular akan dimakan oleh elang, dan elang menjadi spesimen 4. Ketika elang meninggal atau mati, dia akan jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini yaitu sebagai pemulai atau decomposer. Baik, dari materi kita tadi yang kita bahas tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang kedua itu hubungan antar makhluk, dan yang ketiga itu rantai. Yang materi itu apakah
pintar ada 3 ya. Yang pertama tadi simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan ketiga adalah simbiosis enfarisme. Lebih baik materi yang kita bahas tadi harus benar-benar dipahaminya. Nah, karena itu akan menjadi salah satu visi kita ujian. Itu nanti akan kita buat menjadi soal ujian kita. Nah, kalian harus bisa memahami materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya kalian mendapatkan nilai yang bagus. Oke, mengerti anak-anak? Nah, oke, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dibawakan oleh keluarga. Oke, silahkan. Oke, baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian ya. Dan pembelajaran yang tadi harus dipahami, harus benar-benar dipahami. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat pagi.